Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 29 Januari 2025 tertulis di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika seandainya Tuhan Allah kita seperti kita manusia, maka saya yakin hari ini kita tidak ada lagi yang bertahan sampai saat ini, hidup sampai hari ini. Apabila Tuhan dengan murkanya setiap kita berbuat dosa langsung diberikan hukuman, yaitu kematian, maka saya yakin tidak ada yang bertahan hidup sampai hari ini. Untunglah Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia adalah Allah yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, umat manusia dan seluruh ciptaannya. Itulah yang membuat kita ada sampai hari ini. Karena kita acap kali hari ini bertobat, besoknya kita berbuat jahat lagi. Tapi Tuhan tidak bertahan dalam murkanya seterusnya. Dia senantiasa menantikan pertolongan, memberikan pertolongan dengan mengampuni dosa-dosa kita, umat yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi Kristus, Mika berdoa kepada Allah untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Benar Allah marah dengan dosa mereka dan membiarkan mereka dibuang, ditindas oleh bangsa lain melalui peristiwa pembuangan. Namun Allah itu bukan hanya menghukum, tetapi Dia juga mengampuni orang yang ingin berbalik kepadanya. Karena itu, kita adalah orang yang berdosa. Maka kita juga teruslah berdoa memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Dan kita mesti ingat bahwa walaupun pengampunan Allah tidak terbatas, tetapi hidup kita terbatas. Jangan sampai kita belum bertobat waktu kita sudah habis. Dan dengan pertobatan itu juga kita akan dimampukan untuk meneladani Yesus, untuk dapat mengampuni setiap orang yang bersalah dan berdosa kepada kita. Memang tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang melukai hati kita, yang memfitnah kita dan menghancurkan hati kita. Sebagaimana doa yang diajarkan Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak-banyaklah mengampuni. Hiduplah dalam pengampunan, sebagaimana kita percaya Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Bahkan di hadapan orang-orang yang hendak membunuhnya sekalipun, lihatlah Yesus anak Allah itu di kayu salib, Dia sanggup berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Maka sebagai pengikut Kristus, marilah juga senantiasa mau mensyukuri pengampunan Allah atas hidup kita, dengan tidak berbalik lagi berbuat dosa, dengan tidak berulang lagi melakukan kejahatan yang sama, tetapi kita sungguh-sungguh berbalik kepadanya, kembali ke jalan yang dikehendakinya, dan mengikuti segala perintahnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau adalah Allah Maha Pengampun yang
Karena pengampunan-Mu kami memperoleh keselamatan. Bukan karena hebat kebaikan dan kejujuran kami, tapi semata-mata hanya karena belas kasihan-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan, biarlah pengampunan yang Engkau berikan itu kami sambut dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan ketaatan atas segala firman dan perintah-Mu. Di dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin.